Dua anak ini sedang meledek si gendut. Salah satu dari mereka mengeluarkan baju dan berkata, "Perlihatkan punyamu, dan aku akan perlihatkan punyaku. Ayolah." Si gendut membelalak, tidak bisa menahan godaan, dan menurunkan celana. "Apa ini?" Mereka berdua meledeknya. Si gendut marah, dan lari sembari mengangkat celana. Sore harinya, anak perempuan itu bersepeda pulang. Ia merasa ada yang sedang memperhatikannya. Menengok, si gendut berada di depannya, membuat anak perempuan jatuh dengan ranting. Kemudian si anak perempuan jatuh dan tidak bisa bergerak. Si gendut mengangkat sepedanya, membuangnya ke bawah jembatan. Melihat itu, si anak perempuan takut. Ia kesakitan, tapi si gendut tampak murka, menendangnya jatuh. Dalam sekejap, 10 tahun berlalu, si gemuk menjadi dewasa. Sekarang bekerja jadi teknisi internet. Karena ia jelek dan gemuk, ia sering dibully. Si gemuk menahan amarahnya. Kesenangan satu-satunya adalah ketika pulang kerja, melihat tayangan wanita. Di sini, tidak ada orang yang tahu tampangnya. Ia dapat berbuat sesuka hati. Ternyata, penyiar tayangan wanita ini adalah para wanita cantik. Situs ini menayangkan kehidupan mereka selama 24 jam. Kadang, ada penggemar yang memberikan banyak hadiah, dan bisa meminta para wanita itu buka baju. Ini juga membuat para otaku puas. Ada juga bos dari perusahaan. Sampai ke fantasi paman tua. Hari ini, ada pendatang baru di acara itu. Bernama Kylie, dengan tubuh yang seksi, penampilan sempurna, menarik banyak penonton. Ini juga membuatnya menjadi anggota terpopuler. Si gemuk yang menonton langsung tertarik dengan Kylie. Saat wanita ini mandi, ada kamera di atasnya. Ternyata dia sedang tayang. Si gemuk di belakang komputer menyentuh layar dengan tangannya, berfantasi. Ia memiliki banyak foto, membayangkan Kylie sebagai pacarnya. Bahkan membuat boneka sepertinya. Setiap hari menciumnya. Untuk mengenal Kylie, ia memberikan banyak hadiah. Menjadi seorang fans, ini memberikannya kesempatan untuk bertemu Kylie melalui chat interaktif. Tapi si gemuk tidak membiarkan Kylie dilihat penggemar lainnya, tapi hanya dengan dirinya sendiri. Dengan komunikasi lebih jauh, Kylie berkata ia adalah orang yang baik. Ini adalah kesalahan si gemuk. Merasa Kylie suka padanya, terlalu percaya diri, mengirimkan fotonya, dan mengirimnya ke Kylie. Melihat foto si gemuk, Kylie kaget, walau agak memuakkan, tapi demi hadiah. Berkata ia sangat tampan. Ini membuat si gemuk sangat senang. Tapi keesokan harinya, saat si gendut bekerja, karena ia memperhatikan temannya, ia dibilang melakukan pelecehan seksual. Terus-terusan dihina, si gemuk kesal. Wanita ini bahkan mengancamnya akan menghabisinya. Ini sangat membuat si gemuk marah. Ia tak tahan lagi, memukulnya, mengenai kepala si wanita, pukulan yang keras. Teman kerjanya terkejut. Layar berubah. Tidak ada luka sama sekali di wanita itu. Ternyata hanya imajinasi si gemuk. Saat ia pulang, suasana hatinya sangat buruk. Ia membuka komputer, membuka situs live para wanita. Ingin melihat Kylie. Dan melihat dinding, ada foto dirinya, dan di atasnya ada hinaan. Di siaran live ini, hanya ingin hadiahnya, dan melakukan yang diinginkan. Si gemuk adalah fans di sini. Jadi Kylie berkata ia sangat tampan. Keesokan harinya, foto si gemuk malah dipajang, dan dituliskan hinaan. Membuat si gemuk sangat sedih. Konsekuensinya sangat serius. Ia mengambil sebuah pisau, tidak henti menusuk boneka. Merasa dirinya belum tenang, si gemuk duduk di depan komputer, meretas. Dengan cepat mendapat alamat rumah para wanita. Ternyata ia adalah seorang hacker. Hatinya sakit. Si gemuk ingin membalas orang-orang yang menghinanya. Ia membawa topeng, datang ke rumah para wanita. Berhadapan, menghabisi penjaga, pegawai dan bos di ruang monitor. Bukan tandingannya, semua dikalahkan. Kali ini para wanita tidak tahu ia adalah seorang fans yang telah sakit hati, menjadi seorang iblis. Setelah memasuki villa, ia melihat ada penyiar berambut panjang yang dicekik si gemuk sampai mati.
Setelah melewati satu penyiar, si gemuk mengambil handphone, mencari para wanita sisanya. Kali ini, penonton yang sedang menyaksikan acara itu melihat si gemuk, si wanita pirang juga sedang live. Mukanya terluka dan terbunuh. Sepasang yang sedang tayang menjadi target si gemuk. Si gemuk memukulnya, mengenai si pria, kemudian memegang si wanita, memasukkan pisang plastik ke mulutnya, menggunakan lakban menutup hidung dan mulutnya, membuatnya mati sesak, kemudian menggunakan gergaji, memotong kepala si pria. Saat ini, terlihat oleh si wanita rambut hitam. Ia lari, tapi ditarik si gemuk saat berada di pintu keluar. Dilempar ke bawah. Kemudian, si gendut melihat, ada wanita yang berada di sauna. Ia mengatur suhunya menjadi paling panas, dan menghalangi pintunya. Suhu yang meningkat, si wanita tidak bisa membuka pintu. Terpanggang hidup-hidup. Ada juga yang sedang berenang, dipukul oleh si gemuk. Kejadian tadi terlihat oleh Kylie. Ia melihat dari situs tayangan. Semua orang sudah dibunuh oleh si gemuk. Kemudian Kylie keluar villa. Ketika ia lari ke dinding villa, menyadari dinding itu terlalu tinggi, tidak bisa ia raih. Kali ini, si gemuk datang. Kylie menghindar, meloloskan diri. Ia lari ke basement, kemudian mengatur semua kamera agar mati. Ia mematahkan stik biliar sebagai senjata, kemudian mengambil sebuah kamera, mematikan lampu. Dalam kegelapan, Kylie menggunakan fungsi night vision kamera, mencari si gemuk, menunggu ia dekat, menggunakan stik biliar, menusuk si gemuk. Kemudian dengan kamera, menghantam si gemuk, berkali-kali, sampai si gemuk remuk. Kamera itu masih menayangkan, terlihat semua orang yang menonton. Aku tidak akan pernah ikut acara live seperti ini lagi. Melihat film ini, aku tidak tahu apa kalian akan menontonnya. Tapi si gemuk ini, mengingatkan kalian dengan penyiar yang mana. Aku Yun Sang. Kita bertemu lain kali.